Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Faqala Syekhuna Ali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bi asar fi darin amin. Al-bab salis, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma syaikhihi, di dalam adab-adabnya seorang pelajar ilmu, santri ma syaikhihi, ketika bersama gurunya. Wa fihi, dan dalam hal ini ada isna asyra naw'an, ada 12 macam adab, minal adab. Wa fi isna asyra naw'an minal adab, dalam hal ini ada 12 macam daripada adab. Sampai ke kita wasani, ya. Yang kedua, an yastahid an yakuna syaikhu mimman lahu alal ulum syar'iyyah tamamul ittila'. Gurunya itu hendaklah termasuk orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap ilmu syariat, tamamul ittila', jadi dia sempurna dalam mentalaah kitabnya, gitu ya. Otomatis kalau kita jadi guru ya sering mutalaah. Usah jadi guru, jadi murid terutama ya. Usah jadi guru dolentok gitu hendak ya, karena dia punya tanggung jawab. Walahu man yusiku bi min masyayikh asri, ini juga, dan dia termasuk orang yang dipercaya oleh guru-gurunya di zamannya. Dipercaya, dicintai. Otomatis orang kalau dipercaya mesti berarti dia ada kecintaan gurunya pada dia, ya. Jadi ada perhatian dari gurunya, dipercaya, ya. Bagian ini, bagian itu, begitu, ya. Oh ini syekh ini dulu masya Allah sama gurunya dikasih tugas mandat bagian ini, begitu, ya. Bukan nggak direken, ya. Kasratu bahsin, banyak membahas, wa tul istima'in, wa tul istima'. Apa kemarin tuh? Wa tul istima'in, istimak itu sering kumpul, gitu ya. Sering kumpul musyawarah dengan waktu yang lama. Tul istima'. Nah. Atau sering diskusi, gitu ya, serta lama, gitu ya, dalam berkumpul, lama ya dalam berkumpul, gitu maksudnya. Dalam perkumpulannya itu diskusi lama. Intinya sering mutalaah, guru yang tidak putus belajar. Gurunya sering mutalaah, sering kumpul dengan teman-temannya untuk membahas ilmu, begitu. Biasanya kalau orang nikmat dengan ilmu itu begitu, ya. Jadi enggak ada waktu kecuali dia ilmu. Kalau sudah duduk membahas ilmu itu dia bakal nikmat. Nah, gitu. La mimman akhadal ilma an butunil awraq. Bukan dari orang yang mengambil ilmu dari butunil awraq. Dari, maksudnya butun itu di dalam kitab. Maksudnya mengambil ilmu hanya dari dalam kitab, dia belajar sendiri. Apa ya, kalau di sini maknanya dia mengambil ilmu berdasarkan makna. Berarti gurunya enggak ada kalau gitu. Maksudnya dia ngambil ilmu, orang yang pantas untuk diajarkan ilmu itu orang yang guru yang punya guru, gitu maksudnya. Guru yang punya guru, yang belajar dari gurunya. Sehingga yang dia sampaikan itu bukan dari diri sendiri, bukan dari dalam kitab, tapi kitab yang dikaji dari gurunya. Sehingga dia ini mempelajari kitab itu memang dia ada gurunya itu. Safinah gitu ya, tidak belajar sendiri. Tidak berdasarkan dia sudah belajar bahasa Arab, sudah bisa nahwu, kemudian golek dewe, enggak. Dia kitabnya itu dia dapat dari gurunya dan dipelajari dari gurunya, begitu. Bukan menurut jadi dia bukan guru yang hanya mengambil ilmu dari berdasarkan makna yang ada yang tersirat yang ada di dalam kitab. Cuma tetapi gurunya ini mengambil ilmu
selain makna dalam kitab tadi dia dapat dari gurunya. Nah, gitu ya. Karena kadang-kadang maksud yang ada di kitab itu kadang-kadang tidak sama dengan maksudnya apa yang ada di situ, literalnya gitu. Kadang-kadang maksudnya beda. Nah, ini yang tahu gurunya. Gurunya dari gurunya terus sampai ke pengarangnya begitu. Nah. Kemudian walam ya'rif bi suhbatil masyayikhil hadak, dan tidak terkenal tidak terkenal gurunya ini bisuhbah, mempunyai suhbah, hubungan dengan masyayikhil hadak, guru-guru yang mempunyai al-hadak. Hadak ini kecerdasan yang tinggi. Gurunya ini tidak dikenal memiliki apa tadi? Bisuhbatil masyayikh, tidak terkenal gurunya ini memiliki hubungan suhbah dengan guru-guru yang punya kecerdasan yang tinggi. Kalau ada guru gitu nggak usah. Tapi kalau gurunya ini terkenal, walaupun gurunya biasa-biasa ya, dia sudah belajar ilmu cuma biasa. Cuma kenalannya ini orang-orang yang tinggi-tinggi, maksudnya orang-orang yang ahli dalam masalah agama. Habib fulan, Syekh fulan kenalannya, gitu ya. Nah, maka bisa dia dijadikan guru. Kenapa? Nanti misalkan dia tidak bisa, ada masalah, mesti dia akan tanya kepada yang dia kenal. Beb, apa ini? Ya Syekh, apa ini maksudnya begitu? Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha, barang siapa yang belajar fikih min butunil kutub, hanya dari dalam kitab saja ya. Barang siapa belajar ilmu fikih hanya ngambil dari kitab, artinya dia ini hanya memahami makna yang ada dalam kitab, tidak digurui tidak digurui itu fikih. Otomatis ya. Jadi hanya ngambil dari kitab, tidak ngambil dari guru. Maka dayya al-ahkam, berarti dia telah menyanyiakan beberapa hukum. Kenapa? Karena nanti bisa jadi satu masalah ini mengandung makna hukum yang banyak. Nah, gitu ya. Satu contoh mungkin kita belajar hadis. Kalau kita nggak ada gurunya yang ahli, kita belajar hadis, kadang-kadang kita cuma ngambil mendapatkan makna tok, penjelasan sekedarnya. Tapi kalau dari orang yang ahli, satu hadis ini bisa selain makna juga akan memunculkan beberapa masalah atau beberapa hukum, beberapa hikmah dari hadis tadi, begitu. Kemudian yang ketiga, wasalis an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Yang ketiga, hendaklah harus inqada itu nurut ya, apa ya, nurut. Menurut terhadap gurunya, gitu ya. Wasalis an yanqada li syaikhihi. Menurut pada gurunya fi umurihi, di dalam urusannya, dalam segala hal, dalam segala urusannya. Makanya seorang murid itu harus musyawarah kalau ada sesuatu. Jangan dikerjakan sendiri, jangan cari dia, enggak. Kalau kita punya guru, punya masalah, utarakan masalah itu. Gitu. Biar nanti guru yang mengasih nasihat, nanti kita jalan sesuai arahan guru. Entah ini urusan apalah ya, urusan kerja, urusan pribadi lah atau apa, mau nikah misalkan ya, tanya guru, biar nanti guru yang membimbing langsung begitu, bukan ngerepotin ndak ya. Kalau kita njaluk tolong ngerepoti, Ustaz jokokno Ustaz gitu ya, Ustaz njaluk duit ya. Cuma kalau tanya nasihat bukan ngerepoti, justru ini kebaikan. Biar kita ini kalau jalan ndak sesuai nafsu kita, tapi nanti sesuai arahan guru. Nah, gitu. Apapun yang kita kerjakan, mau pindah belajar,
mau nikah, mau kerja, mau apalah, mau usaha. Tanya guru, Syekh, ya Ustadz, ya Syekh, ya Habib, saya rencana mau kerja. Baik enggak begini nih, begitu. Nah, nanti dapat nasihat dari gurunya, barokah. Ya. Tapi kalau kita enggak bilang, moro-moro hilang gitu ya, setidaknya dia nanti garai gurunya bingung, gelo, nyesel. Ya apa sih, kok gak ngomong, nah, gitu ya. Kok gak ngomong sih, padahal dia sudah tak siapkan, begitu. Ya, rapi gak ngomong-ngomong, paling tak cepat adik anakku, gitu ya kayaknya. Siapa tahu kalau kita punya guru. Padahal tonggoku tak cepat loh, kok kesusu, nah, gitu ya. Kan garai, ya. Nolongso gurunya nanti. Ya apa kalau gurunya bikin bikin kecewa, ya bikin kecewa hati guru. Jadi kalau kita punya guru sudah cocok ini, sudah pasrahkan ke guru tadi tuh. Ya. Ndak ngerepoti sakan ya, bukan ngerepoti ya. Kalau pengen enggak ngerepoti salamono guru yang banyak. Ya, ganggu 1 jam duduk musyawarah salamono 1 juta gitu enggak apa-apa ya. Ini enggak ngerepoti, tawasan gurunya. Kontok terus nanti. Begitu. Enggak ada ngerepoti. Kalau sampai gelo gurunya kita enggak bakal berhasil kita. Ya, kerjanya enggak barokah gitu. Ya. Jadi pasrah kepada gurunya, nurut apa kata gurunya. Wala yakhrus an ra'yihi, dan tidak keluar dari pendapatnya atau nasihat-nasihatnya. Tidak keluar dari pendapatnya atau nasihat. Ru'yah itu pendapat ya, pemikiran atau nasihatnya. Tidak keluar dari pemikiran guru atau nasihat guru. Wa tadbirihi, dan aturan-aturannya. Wa tadbirihi, dan aturan-aturannya. Oh pasti barokah kita kalau seperti itu. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi. Akan tetapi yakunu ma'ahu, menjadi bersama guru tadi, hendaklah menjadi gitu ya. Bersama guru itu kal maridi, seperti orang sakit ma'at tabib, ketika bersama dokter. Jadi kita kalau bersama guru itu harus kita menempatkan diri seperti orang sakit ketika dirawat oleh dokter. Ya apa? Ya coba membangkang. Kita orang dokter sakit suruh gini membangkang, enggak mau ya, enggak bakal sembuh. Begitu juga ketika kita sama guru. Jadi harus memposisikan diri kita ini seperti orang sakit. Dan guru itu adalah dokternya. Begitu. Jadi pasrah. Ma'tabibil mahir, bersama guru yang mahir, yang ahli, dokter yang ahli. Fayasta'muruhu fima yaksiduhu wa yataharra ridahu fima ya'lamuhu. Fayasta'muruhu, sehingga kalau kita memposisikan kita seperti orang sakit, otomatis kita kalau ke dokter kan setelah diperiksa, apa yang kita kerjakan? Ya, kita minta resep, apa resepnya ini dokter? Nah, supaya sembuh bagaimana? Begitu. Ya. Fayasta'muruhu, sehingga si murid tadi, sehingga nanti ia meminta resep. Nah, gitu ya. Fima yaksiduhu, sesuai apa yang dianjurkan. Minta resep sesuai fima yaksiduhu. Sehingga saja fastamiruhu, ya, sehingga yang meminta resep fima yaksiduhu, di dalam apa yang ia anjurkan, qasoda, yang dia maksud, meminta resep dan akan melakukan sesuai anjurannya. Nah, gitu.
Dokter kan, kalau kita ke dokter gitu, kita minta resep ke dokter, otomatis bakal kita ini akan melakukan sesuai dengan resep tadi. Kalau kita sebagai orang sakit akan nurut. Wa yataharra ridahu, dan akan memperhatikan keridoannya. Wa yataharra, atau dia ini memperhatikan atau berusaha gitu ya, berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya dapat perhatian, dapat ridho dari gurunya. Fima ya'maluhu, di dalam apa yang ia kerjakan. Kenapa? Karena guru itu kalau muridnya itu mengamalkan apa yang dianjurkan pasti senang. Kasih ijazah dilakukan, senang gurunya. Kenapa? Karena pasti berhasil ini. Jadi kalau guru sudah ngasih sesuatu kok dilakukan, gurunya ini bakal senang. Kenapa? Karena guru akan memiliki harapan muridnya bakal berhasil, bakal sama dengan gurunya, begitu. Wa yataharra ridahu fima ya'maluhu, dan memperhatikan atau mengharap ridhonya fima ya'maluhu, di dalam apa yang ia kerjakan. Jadi akan melakukan sesuatu yang yang akan melakukan sesuatu yang dapat membuat gurunya ridho. Wa yubalik fi hurmatih, dan akan bersungguh-sungguh. Wa yubalik, dan bersungguh-sungguh, enggak seakan ya. Wa yubalik fi hurmatihi, dan bersungguh-sungguh fi hurmatihi, di dalam menghormati gurunya. Hormati, bersungguh-sungguh di dalam menghormati gurunya. Wa yataqarrab ila Allah taala bi khidmatihi, dan yataqarrab akan mendekatkan diri kepada Allah bi khidmatihi, dengan berkhidmah, melalui khidmah pada gurunya. Karena kalau kita membantu ulama itu ibadah. Lah kalau ulama ini guru kita ini khidmah namanya. Nah, itu ya. Wal ya'lam anna dhillahu li syaikhihi izzuhu wa khudu'uhu izzuhu wa khudu'uhu lahu fakhruhu wa tawadu'uhu lahu rif'atuhu. Ini dihafalnya, diperhatikan ini. Wal ya'lam, dan ketahuilah bahwa anna dhillahu, merendahkan dirinya kepada syekhnya, dhillah itu dhillun ya, bahwa merendahkannya seorang murid kepada gurunya itu adalah hakikatnya izzuhu, bakal akan menjadi kemuliaannya. Berapa besar kita merendahkan kita pada guru, nanti akan kita meraih begitulah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Kalau kita biasa-biasa saja kepada gurunya, ya nanti kita biasa-biasa saja, ya gitu. Makanya kalau di hadapan guru itu tempatkan sudah diri kita ini ibarat sampah lah gitu ya, nggak ada apa-apanya. Guru sama orang tua, ya. Jadi kalau sudah ada di hadapan dua orang ini, tempatkan diri kita ini seperti sampah sudah, ya. Wes anggap kita ini nggak ada kemuliaannya, hina, wes sudah bangkai ya lah kita kalau di hadapan mereka. Jangan sampai kita ini merasa mulia sedikit ya orang tua, ayah, ibu terutama, kemudian guru. Ya. Jangan ada sedikit merasa lebih hebat dari gurunya. Ya. Anna dhillahu li syaikhihi izzuhu, ya, bahwa merendahkannya seorang murid kepada gurunya itu izzuhu, termasuk kemuliaannya, adalah kemuliaan. Wa khudu'uhu, dan ketundukannya kepada gurunya. Wa khudu', kita tunduk, ya. Tunduk itu beda dengan dhillah. Kalau dhillah itu merasa hina, tunduk, patuh, tunduk.
ketundukannya kepada gurunya adalah fakhruhu, adalah merupakan kebanggaannya. Fakhr, ya, kewibawaan nanti. Kalau kita tunduk pada guru kita, nanti kita akan diberi kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhuhu rif'atuhu, dan ketawaduannya kepada gurunya adalah rif'atuhu, akan meninggikan derajatnya. Nah, kalau kita tawadhu pada guru, maka nanti kita akan tinggi derajatnya. Ya. Akan berkah, gitu ya. Warabi'u, yang keempat, warabi'u an yanzura ilaihi bi'ainil iljalali wat ta'zim. Perhatikan ya bacaannya. Warabi' an yanzura ilaihi bi'ainil ijlali wat ta'zimi wa ya'taqida fihi darajatal kamal fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Qala Abu Yusuf sami'tu salafa yaquluna man la ya'taqid ijlalata ustadhihi la yuflih. Man la ya'taqid ijlalata ustadhihi la yuflih. Ini yang repotnya. Repot cari guru itu repot gitu ya. Banyak orang cari guru itu harus istikharah, musyawarah. Yang sering kita sebutkan tuh ya, yang sering kita sebutkan, minimal kita kalau cari guru, orang yang siap kita untuk menghormati dan mengagungkannya. Kalau enggak sudah percuma dia belajar. Ya, banyak ilmu tapi enggak berkah. Ya percuma sudah. Tambah malati. Ya, sedikit tapi berkah. Nah, gitu. Man la ya'taqida jalalata ustadhihi la yuflih. Fala yukhatibu syaykhahu bita'il khitabi wa kafihi wa la yunadihi bismi bal yaquluna ya sayyidi aw ya ustadhi wa la yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bismihi illa maqrunan bima yash'ur bita'dhimihi qaqaulihi qala syekhul ustad kada au qala syekhuna au nahwi dzalika. Sebenarnya warabi, yang keempat, ayanzura ilaihi, hendaklah melihat kepada gurunya itu bi'ainil ijlal, dengan pandangan pengagungan. Ojo memandang sport drive bi aku gitu ya, saking dia ini, nah, gitu enggak boleh itu. La yuflih orang murid seperti ini ya. Ini ya, ilmu itu gampang repot gitu ya. Kalau syukur dapat gampang, ngerawatnya nih ya, menjadikan ilmu ini berkah, manfaat gitu ya. Oh, ini yang repot, karena nanti butuh apa tadi, mujahadah. Kalau syukur ilmu kita dapat di mana saja bisa. Ya. Gitu ya. Warabi ayanzura, yang keempat, ayanzura ilaihi, melihat kepada gurunya bi'ainil ijlal, dengan mata atau pandangan ijlal, pengagungan. Wa ta'zim, samanya. Wa ya'taqid, dan berkeyakinan fihi, pada gurunya itu ada darajatul kamal, bahwa gurunya itu adalah memiliki derajat kesempurnaan, dan bahkan harus berkeyakinan bahwa gurunya inilah yang paling mulia. Ya, semuanya mulia, ulama mulia, cuma yang paling utama gurunya, begitu. Ya, siapapun orang yang kita jadikan guru, ya, jadi gurunya ini yang paling utama dari yang lainnya, dengan tanpa merendahkan orang lain ya, ulama lain tidak boleh direndahkan, cuma tetap kita berkeyakinan guru saya yang paling utama. Nah gitu. Kita dengan ulama fulan tidak ada hubungannya, apa hubungannya? Hubungannya hanya kita wajib menghormati gitu aja, dia
karena apa? Karena dia dihormati Allah, wajib memuliakan karena dimuliakan Allah. Tapi untuk pengagungan ya tetap ke guru kita. Kita ada hubungan, kita ada urusan kepada guru kita. Begitu. Ya. Ini yang bakal menjadikan berkah gitu ya dalam dalam ilmu kita di jiwa kita. Siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya. Kadang-kadang ada ya banyak. Jadi ada ulama dari luar, mungkin dari luar negeri yang memang kenyataannya kalau dilihat ya kenyataannya menurut masyhurnya berita, wah ini orang syekh, bahkan mungkin gurunya guru kita sekalipun. Ya tetap kita memuliakan mereka, cuma tetap guru yang paling utama. Kalau seorang murid yang benar, ya opo cari guru, ndak mau meninggalkan gurunya demi untuk bertemu, ibarat gurunya sang guru, seperti itu ya misalkan ya. Atau ingin bertemu Nabi Khidir misalkan ya, meninggalkan guru, enggak ada keberkahan. Ya, kayak apa ceritanya siapa? Syekh Ali Baros ya, Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu muridnya Habib siapa? Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, sampai beliau ini satu riwayat mengatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang memiliki Ratibul Attas mengatakan barang siapa yang kirim Fatihah kepada aku tapi tidak kirim Fatihah juga kepada Syekh Ali Baros atau tidak melalui dia, maka saya tidak menerima Fatihah tersebut. Enggak sampai, enggak nerima gitu ya, enggak ridho. Ya. Dicintai gurunya. Ya. Gara-gara tadi tuh, ketika waktu singkat cerita ya, banyak versi ceritanya. Ketika waktu suatu saat di daerahnya Syekh Umar bin Abdul Al-Attas ini ada berita rumor ramai Nabi Khidir mau datang. Ada mengatakan Nabi Khidir datang ke Syekh Umar Abdurrahman dulu, Syekh Umar bin Abdurrahman. Cuma enggak ada yang tahu muridnya. Ya, enggak ada yang tahu, kemudian bincang. Setelah keluar Habib Umar Mahdhar ini bin Abdurrahman Al-Attas sih tanya pada muridnya, ya Talamid, ente tahu enggak siapa tadi itu? Enggak tahu. Itu Nabi Khidir. Wah, terus sekarang kemana? Dia sedang mau menuju ke majelis fulan. Wah, tahu gitu apa tadi? Muridnya langsung keluar semua. Bayangkan ya. Kenapa? Pingin salaman Nabi Khidir. Karena orang enggak diperkenakan salaman atau lihat Nabi Khidir kecuali orang yang ada mengatakan dia sudah masuk ke tingkatan wali. Ya, keluar semua, kosong majelisnya, tinggal Syekh Ali Baros. Tanya, ya Ali Baros tidak keluar, tuh koncone ngubur Nabi Khidir tidak keluar. Ya Syekh, buat apa aku mementingkan orang yang datang kepada antum? Kenapa aku ninggalan antum sedangkan dia Nabi Khidir hadir ke antum? Ada seperti itu. Ada yang mengatakan, oh ya Syekh, aku tidak ada kepentingan dengan Nabi Khidir. Aku hanya ada kepentingan dengan antum. Ya apa tuh? Apalagi bukan Nabi Khidir ya, sekelas Syekh Fulan mungkin yang datang, kita rela meninggalkan guru kita, misalnya. Berarti seakan-akan dia walaupun tidak ngomong, berarti masih lebih hebat dia daripada guru kita, begitu. Jadi walaupun dari wali kutub sekalipun, kalau itu guru kita, tetap kita utamakan dia. Ya, Bebasa juga pernah mengatakan pernah anak dikasih tahu gitu ya. Jadi di Hadramut itu di Yaman sana, waktu Habib Asad ke mondok di sana itu, beliau ini tidak pernah ke belajar atau ikut pengajiannya Habib Salim Syatiri kecuali seizin dan bersama Habib Umar. Ya, bayangkan ya. Habib Umar itu muridnya Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri gurunya.
Berarti yang lebih hebat siapa? Lebih hebat Habib Salim Syatiri dari Habib Umar, karena dia gurunya. Tapi muridnya Habib Umar nggak ada satu pun yang ke sana kecuali seizin Habib Umar atau sama Habib Umar. Jadi Habib Umar belajar, ikut pengajiannya Habib Salim Syatiri, muridnya ikut. Atau disuruh, baru dia murid-murid berangkat. Selama tidak disuruh, tidak ada yang ke majlisnya Ribat Tarim yang di pondoknya sahabatnya Habib Salim Syatiri, padahal gurunya selama mondok. Kenapa? Ya karena yang mondok di Habib Umar enggak ada urusan dengan Habib Salim Syatiri, gitu ya, enggak ada urusannya dengan Habib Umar, gitu. Ya. Yang di Habib Salim ya dengan gurunya Habib Salim, yang di Habib Umar ya dengan Habib Umar dengan gurunya, begitu. Tapi sekali lagi bukan merendahkan yang lain, enggak, semuanya agung ulama itu. Cuma kita tetap nomor satu adalah guru kita, gitu ya. Karena kita ada hubungan dengan dia, enggak ada hubungan dengan orang lain. Ini maksudnya wa ya'taqid fihi darajatal kamal, dan harus berkeyakinan bahwa pada guru tadi itu ada derajat kesempurnaan, gitu ya. Fa inna dzalika aqrab ila naf'ihi bihi, maka hal itu lebih mendekati untuk bisa bermanfaat. Insya Allah lebih manfaat kalau kita bisa berkeyakinan seperti itu. Misal ya moro-moro di masjid halal sama masjid barokah sana, tahu-tahu nanti malam moro ada Habib Umar bin Hafid misalkan dia. Wah, Habib Umar lah ya, satu dunia pingin dekat dengan dia. Oh ya, belain-belain, ndak ikut taklimnya, ndak ikut salaman, penting delok tok. Oh, gitu ya, barengan. Rela berangkat ya dengan cara apapun. Bayangkan, misalkan kita ini ya. Ya. Kalau murid yang baik, murid yang mengetahui akan apa tadi, adabnya belajar, dia ndak bakal berangkat. Loh, Habib Umar loh ini ya. Gurunya Habib Hasan loh ini, wah gitu kan ya. Ya tapi kan terserah Habib Hasan, gitu. Kalau murid yang baik terserah Habib. Habib nanti nyuruh kita berangkat, enggak ya, samina wa ta'na. Ya, Habib Umar ada hubungan dengan Habib Hasan, saya hubungan dengan Habib Hasan, bukan Habib Umar, bukan begitu. Bukan berarti merendahkan, enggak. Ini hubungannya dengan guru maksudnya. Oh ya, jangan salah paham, jangan merendahkan orang lain, tidak, atau ulama lain, bukan. Tapi dari segi hubungan, dari segi pengagungan, tetap yang nomor satu adalah guru kita. Ya, guru kita yang nomor satu, siapapun dia. Nah, ada ulama lain kita agungkan, kita hormati, cuma nomor satu paling kita agungkan ya guru kita, gak ada lagi, gitu ya. Qala Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf berkata, Sami'tu salaf, aku mendengar orang ulama salaf itu mengatakan, yaqulun mengatakan, man la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Barang siapa yang tidak punya keyakinan atas keagungan gurunya, la yuflih, dia tidak akan sukses, la yuflih, tidak akan untung. Jadi seorang murid yang tidak memiliki keyakinan dalam hatinya akan keagungan gurunya, ibarat dia tidak ada sama sekali pengagungan dalam tidak meyakini gurunya ini punya keagungan, maka la yuflih. Ya. Lah ya kenyataannya gurunya gitu loh, bukan urusan itu hubungannya dengan kita, gitu ya. Urusan keagungan itu hakikatnya Allah yang tahu berapa besar, cuma kita harus memiliki keyakinan guru ini punya keagungan, punya kebesaran, punya kemuliaan, begitu. Husnudzon lah seperti itu. Ya. Walaupun kelihatannya nggak ada yani misalkan ya, kelihatannya humul gurunya, tetap kita punya keagungan. Karena keagungan itu bukan penampilan, bukan. Apakah yang agung berarti dia imamannya besar? Belum tentu. Ya. Bisa jadi yang ndak imaman itu lebih agung daripada yang pakai imamah. Ya. Yang humul, yang sembunyi itu bisa jadi lebih agung daripada yang masyhur. Kenyataannya gitu. Apa dalam makalah itu? Kam min masyhurin bi barakatil mastur. Nah, dihafal ya. Kam min masyhurin bi barakatil mastur. Kam min masyhurin bi barakatil mastur.
Apal itu, apal. Kam min masyhurin bi barakatil mastur. Kata tok juga apal ya. Berapa banyak orang masyhur itu berkat barokahnya orang yang mastur. Ya. Jadi kita siapapun harus sunudon. Ya, kam min masyhurin bi barakatil mastur. Apal? Enggak usah ditulis. Ento aja nulis. Apal? Nah, apal aja. Apal kan? Aja nulis. Ya. Man la ya'taqid jalalata ustadihi la yuflih. Nah, ini diperhatikan ya. Di apal ini. Man la ya'taqid jalalata ustadihi la yuflih. Barang siapa yang tidak mempunyai atau tidak memiliki i'tiqad, keyakinan akan kemuliaan gurunya, keagungan gurunya, la yuflih, maka dia tidak akan bahagia, tidak akan sukses, tidak akan berhasil dalam meraih ilmu yang manfaat. Bahkan ada yang mengatakan juga, yang ini lebih anu ya, barang siapa mengatakan berkeyakinan kesalahan guru sebuah kesalahan, maka dia tidak akan sukses, sama, tidak akan bahagia, tidak akan sukses. Loh, kalau salah ya apa? Cari alasan, ya, cari alasan, karena kesalahan itu kalau kita cari alasan mesti ada jalan keluarnya, mesti ada. Misal, cuma enggak ada. Misal, delok gurune kok koyok mabek wong itu kayak apa motoku sing keliru bige. Misalkan, ya, oh barangkali ini, barangkali itu. Terlahir mentok enggak ada, berarti motoku sing keliru. Tuh soto berarti motoke. Ya, berarti mutoh mata saya sing suudon, begitu. Setidaknya nyalahkan diri kita sendiri. Jadi ya apa caranya cari alasan bagaimana kesalahan guru ini apa tadi bisa bukan sebuah kesalahan untuk kita, paham ya? Untuk kita sebagai muridnya. Kalau ada syekh kita mungkin ada melakukan kesalahan, mungkin ya ada sesuatu yang kayaknya keluar dari syariat misalkan. Kalau kita muridnya selama ini ndak fatal gitu ya, kecuali murtad beneran, mau ndak sholat nyatakan saya misalkan ya, ya baru lain lagi. Cuma kalau mungkin gurunya ndak sholat, suatu saat ndak sholat pas waktunya misalkan, tapi dia ndak mengatakan dia menentang, ndak. Sebagai murid ya harus cari alasan, ya apa caranya? Osok salah no, wah syekh ini kok salah, kok gak sholat ya gini, nah, misalkan ya. Dalam apapun, apalagi dalam mungkin bacaan, mungkin guru-guru ini misalkan pas salah moco mungkin, nah, ini kalau murid apa tadi, murid yang benar ya diam dia. Oh mungkin guru saya ngantuk, oh, mungkin gitu ya, mungkin guru saya ini pas pusing mungkin, nah gitu ya, sehingga bacanya salah. Oh, Ustadz kok moco ini sih, ya. Oh berarti pinteran dia ya sama gurunya, ya. Kok salah ya? Oh, berarti yang nyalakan pinter berarti, ya. Lah salah kenyataannya lah, bukan salah, ya apa nih? Cari alasan sampai 70 alasan, ya apa caranya? Dia ini tidak suudzon terhadap kesalahannya, gitu. Kalau saya mengatakan kesalahannya adalah kesalahan, maka la yuflih abadan, tidak akan sukses selamanya. Ini yang penting juga ya. Ini kalau ada murid ketemu yang semacam ini pantangan, ini ujian berat. Ya. Fala yukhatibu syekhahu bita'il khitab, maka hendaklah dia si murid itu tidak yukhatib berbicara ya berbicara dengan gurunya dengan memakai ta'il khitab. Apa? Ta khitab itu seperti anta. Enggak boleh. Akalta ya Ustaz. Enggak boleh. Ya, akalta ya Syekh. Ya. Akalta. Ya. Engkau sudah makan ya Syekh. Akalta. Enggak boleh. Ya.
Jalasta, duduk saya. Ya, jalasta. Ya. Ajalasta? Ya. Atau tajlis? Ya, itu tak khitab namanya, pakai tak. Bagaimana? Pakai tum. Akaltum? Engkau sudah makan ya Syekh? Syarabtum? Ya. Istarahtum? Gitu, tum. Ya. Termasuk anta enggak boleh. Anta ya Syekh? Ya. Waduh. Kurang ajar ini. Ini enggak bakal sukses ini kualat ini. Ya. Walaupun syekhnya enggak bakal marah. Bakal bersabar, tapi dalam hatinya loh. Iki kok kurang ajar di dia gitu. Enggak boleh. Apa? Antum. Ya, antum. Atau apa lagi yang di Dursal Arabia apa di Tarqatus Salah hadratukum janabukum begitu hadratukum ya hadratukum Syekh antum Syekh fadal ya. Jadi tidak boleh pakai ta'ul khitab, tidak boleh. Wa kafi dan kaf ya Syekh ada kita buka ada kita buka Syekh ya kita buka ini ya. Oh tidak boleh ya kita bukum atau kita hadratukum kita hadratukum begitu. Tidak boleh kap khitab itu ya. Tidak boleh pakai tapi kum. Oh ya. Tidak boleh berbicara dengan syekhnya dengan tak, berarti korok ta. Ya, anta berarti akal ta, jalas ta. Ya. Kalau kaf apa? Kita buka gitu ya. Imamatuka misalkan ya, sorbanmu. Enggak boleh, itu harus pakai kum. Wala yunadi bismih, enggak boleh memanggil namanya. Apa lagi? Sopo yang jadi ustadz mungkin. Ya. Enggak boleh manggil namanya. Ya. Lah kan memang namanya iya, cuma jangan namanya, panggil yang lain. Ya. Apalah, gitu ya mungkin ya. Ini adab kita pada guru. Bal yaqulu ya sayyidi, mungkin kalau ya tuan, ya sayyidi, atau ya ustadi atau apalah ya. Ya muallimi mungkin ya. Wala yadhkuruhu aidan fi ghaibati bismih, dan juga tidak menyebutnya juga fi ghaibatihi ketika tidak ada dia ya, fi ghaibah itu ketika bukan di hadapannya, fi ghaibatihi ketika ketika apa ya bahasa kita, fi ghaibatihi ketika dia tidak ada atau bukan di hadapannya, fi ghaibah. Bismihi juga tidak boleh memanggil namanya. Misal siapa itu loh Jailani itu loh. misal kalau dia guru antum ya tidak boleh. Ya, itu pakai embel-embel apa sebutannya harus gitu. Ya. Illa makrunan bima yash'ur bi ta'dhimi. Nah, kecuali dibarengi nama tadi itu dengan sesuatu yang apa tadi ini dengan apa namanya sebutan yang apa nih yang memberikan pengertian gitu ya, yang orang itu ngerti kalau ini berarti mengagungkan, dengan sesuatu yang memberikan pengertian atas pengagungannya, atas keagungannya ya, seperti syekh mungkin ya, syekh ustadz apalah. Kakaulihi qala syekh al-ustadz kada atau qala syekhuna atau nahwi dzalika atau yang lain-lainnya. Atau yang lain-lainnya ya apa panggilannya kalau kita kepada guru kita. Atau berkata guru saya begitu ya, pakai kata-kata guru saya kalau kita bahasa yang lainnya. Berkata pengajar saya. Nah, mungkin bukan namanya. Kalau disebut namanya tapi harus ada itu dulu. Nama ini untuk sekedar biar tahu gurunya banyak, yaitu guru saya siapa? Berkata guru saya Ustadz siapa namanya sebut, bukan namanya tok. Kalau namanya tok orang ajar ya. Berkata fulan misalkan ya, padahal gurunya itu tidak boleh.